Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Miranti dari D4 Sistem Informasi Geografis. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum pemrograman geospasial web, acara yang ke-8, yaitu koneksi PHP dengan basis data. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait praktikum ini. Koneksi PHP dan database MySQL ini mengintegrasikan objek MySQLi dengan SCON, new MySQLi, kemudian menautkan dengan localhost, username, password, dan database name-nya. Kemudian dengan memeriksa koneksi pernyataan if, dengan mengecek properties SCON connect error. Nah, di sini tuh kita memeriksa koneksinya apakah sesuai atau belum. Kemudian ada integrasi PHP dan HTML ini berguna untuk menampilkan data dari database, terutama menghubungkan aplikasi ke database yang dikelola menggunakan PHP-MyAdmin, sehingga data dapat disajikan dan dimodifikasi secara langsung pada antarmuka webnya. Integrasi ini dapat digunakan untuk menampilkan tabel dari database, kemudian penambahan data baru menggunakan perintah insert into, maupun untuk penghapusan data dengan perintah delete. Nah, kali ini akan membuat tabel seperti ini, kemudian ada form juga, kemudian ada form untuk tambah dan aksi untuk menghapus. Pertama-tama di sini kita buka exam dulu, kemudian mengaktifkan modul Apache dan MySQL-nya dengan start. Nah, kemudian kita bisa klik admin ini, maka akan beralih ke halaman localhost ini. Nah, kemudian pada localhost, di sini saya membuat database PGWeb acara ke-8. Kemudian di dalamnya ada tabel penduduk. Di sini ada 5 kolom. Untuk kolom yang pertama ada kecamatan, itu varchar. Berarti varchar ini berarti teks, kemudian ada longitude, latitude, ini untuk koordinatnya, jenisnya float, desimal, kemudian ada luas juga desimal, float, kemudian yang terakhir ada jumlah penduduk, yaitu integer. Nah, nanti database ini akan dihubungkan dengan Visual Studio Code, nanti akan ditampilkan melalui website. Kemudian di sini masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, seperti biasa di sini membuat folder terlebih dahulu di htdocs. Di sini saya membuat acara 8. Kemudian ada 3 folder lagi di dalamnya, ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Masuk ke latihan 1, di sini ada indeks PHP. Untuk latihan 1 ini digunakan untuk menampilkan tabel yang ada pada sebelumnya tadi. Nah, pada tabel ini kita bisa melihat juga. Nah, ini kan ada data-datanya. Ini tuh diisi menggunakan SQL. Nah, ini menggunakan insert. Nah, ada insert into ini. Kemudian di sini bisa menuliskan value-nya. Misal kecamatan apa, longitude latitude-nya berapa, kemudian luasnya berapa, dan jumlah penduduknya berapa. Nanti kemudian bisa dikirim, maka akan masuk ke sini. Datanya akan masuk ke sini, nanti akan bertambah-bertambah gitu. Saya lanjutkan lagi. Di sini ada untuk latihan 1 untuk menampilkan tabel. Yang pertama di sini ada untuk mengatur koneksi MySQL-nya. Nah, di sini ada server name, username, password, DB name. Ini tuh membuat variabel terlebih dahulu, kemudian diinisiasi, ada localhost, root, kemudian database name-nya PGWeb acara ke-8. Lalu selanjutnya ada membuat koneksi, yaitu dengan new MySQLi. Di sini memasukkan variabel yang telah dibuat tadi. Kemudian ada check connection, mengecek apakah error atau tidak. Kalau error nanti akan muncul pemberitahuan connection failed. Lalu selanjutnya ini ada mengambil dari form penduduk, mengambil dari tabel penduduknya tadi. Kemudian ada membuat tabel HTML untuk menampilkan data. Di sini membuat tabel, ini untuk judul tabelnya, per kolom itu ada kecamatan, latitude, longitude, luas, dan jumlah penduduk. Kemudian mengambil dan menampilkan data setiap barisnya. Di sini ada kecamatan, kemudian latitude, longitude, luas, jumlah penduduk. Nah, ini tuh mengambil data dari tabel tadi untuk menampilkan. Kemudian saya coba run di sini localhost. Ini PGWeb acara 8. Nah, di sini untuk latihan pertama. Nah, di sini akan muncul eh, tabel dari database-nya. Kita bisa mencocokkan. Nah, di sini sama dengan ini.
Jadi untuk menampilkan data dari database-nya. Lalu selanjutnya ada latihan 2, ini membuat form untuk menambahkan data. Yang pertama ada indeks HTML. Indeks HTML ini untuk membuat struktur atau kerangka formnya. Di sini ada kode inti HTML, kemudian dalam bodinya ada ini untuk judul heading 2, form input. Kemudian ada formulir untuk input datanya. Ini menggunakan fungsi post. Jadi nanti akan dikirimkan ke database-nya. Nah, di sini ada PGWeb acara 8 latihan 2 input PHP. Ini jadi dihubungkan dengan ini input PHP ini. Lalu selanjutnya ada label for kecamatan. Label untuk kecamatannya itu kecamatan K-nya besar. Terus menggunakan tipe teks, ID-nya juga sama. Kemudian ini juga latitude-nya. Ini latitude, kemudian longitude, luas, dan jumlah penduduk. Kemudian ada menampilkan pesan validasi. Nah, di sini tuh juga untuk menghubungkan ya. Menghubungkan ini misal ada ini jumlah underscore penduduk dengan jumlah penduduknya. Lalu selanjutnya ada menampilkan pesan validasi berupa informasi. Kemudian selanjutnya ada script. Berarti ini kalau ada script ini berarti menggunakan Java. Nah, di sini ada validasi input angkanya. Ini mengambil dari luas dan jumlah penduduknya. Kemudian yang pertama ada fungsi mengecek apakah luas adalah angka dan lebih dari 0. Nah, jika tidak angka dan tidak lebih dari 0, maka akan muncul pesan data luas harus angka dan tidak boleh negatif. Lalu selanjutnya yang kedua ada mengecek apakah jumlah penduduk adalah angka dan tidak negatif. Ini mengecek. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan ini, maka akan muncul pesan jumlah penduduk harus angka dan tidak boleh negatif. Lalu selanjutnya ada input PHP. Ini untuk menautkan dengan MySQL-nya. Jadi yang pertama ada ambil datanya, mengambil data dari formnya. Variabel kecamatan, pos. Berarti kalau pos ini berarti menghubungkan ke kecamatannya. Kemudian latitude ini juga. Pos ini mengirimkan data ke kecamatan. Kemudian ini mengirimkan data ke latitude. Dan lainnya ini menggunakan fungsi pos. Lalu selanjutnya ada memvalidasi inputnya. Ini untuk input yang angka tadi. Lalu selanjutnya pengaturan koneksinya. Ada server name, username, dan database name. Ini ada PGWeb acara 8. Lalu membuat koneksi. Kemudian mengecek koneksinya, error atau tidak. Kemudian menyiapkan dan eksekusi query untuk memasukkan datanya. Nah, ini menggunakan fungsi insert into. Insert into tabel penduduknya. Kemudian di sini value nanti yang diinputkan. Nah, di sini nanti diinputkan. Lalu selanjutnya ada mengeksekusi query dan cek hasilnya. Nah, jika berhasil nanti akan muncul pesan data baru berhasil ditambahkan. Jika tidak, maka akan muncul pesan error. Kemudian menutup statement dan koneksinya dengan close. Di sini saya jalankan. Nah, di sini di latihan 2. Nah, di sini ada form seperti ini, form input. Misal di sini kecamatan Kalasan, latitudenya minus 7,75, ini 110, longitudenya, luasnya 36,54, jumlah penduduknya 56.320. Kemudian ini klik submit untuk mengirimkan. Nah, jika muncul pesan data baru berhasil ditambahkan, berarti ini berhasil ditambahkan. Kita bisa mengeceknya melalui database-nya. Nah, ini kita cek, refresh. Nah, di sini akan muncul data yang telah ditambahkan tadi, yaitu Kalasan. Nah, ini muncul. Lalu selanjutnya ada yang ketiga, ini untuk hapus PHP. Di sini ada indeks PHP-nya. Ini mengatur koneksinya masih sama. Kemudian membuat dan mengecek koneksinya error atau tidak. Kemudian mengambil semua data dari tabel penduduk. Nah, tabel penduduk ini nanti diambil semua dari database-nya. Kemudian membuat tabel. Jadi ditampilkan dalam bentuk tabel. Data yang diambil akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Menggunakan ini. Nah, tabel border. Kemudian ini ada tambahan tabel baru yaitu tabel aksi. Ini untuk kolom untuk menghapus. Nah, di sini kemudian menampilkan setiap baris datanya. Jadi mengambil dari
kolom kecamatan, kemudian latitude, longitude, dan luas, kemudian jumlah penduduk. Lalu ada form untuk menghapusnya, ada form action, ini mengambil dari ini ya, dari hapus PHP nanti untuk fungsinya. Kemudian method post, lalu di sini ada apakah Anda yakin ingin menghapus, ini tuh pesan informasi. Ketika kita mengklik hapus, maka akan muncul pesan untuk konfirmasinya. Nah, jika berhasil nanti akan terhapus. Kalau tidak berhasil, maka akan muncul pesan tidak ada hasil. Kemudian ada tutup koneksi. Lalu selanjutnya untuk fungsinya ada di hapus PHP. Di sini ada mengambil nilai dari kecamatannya. Jadi ID-nya itu kecamatan. Kemudian ada pengaturan koneksinya seperti biasa. Kemudian delete koneksi dan cek koneksi. Lalu persiapan untuk eksekusi delete-nya, hapusnya. Nah, di sini menggunakan fungsi delete from penduduk where kecamatan. Jadi menggunakan ID-nya kecamatan, kemudian menggunakan fungsi delete. Lalu di sini redirect back to the previous page after delete. Nanti akan kembali lagi ke PGWeb acara 8 latihan 3 kalau udah terhapus. Kalau error maka akan error deleting record. Kalau berhasil nanti akan otomatis terhapus. Di sini saya akan mencoba. Nah, di latihan 3 ini ya. Di sini menggunakan fungsi hapus. Saya hapus yang kalasan, hapus. Nah, ini akan muncul pesan konfirmasi. Apakah yakin ingin menghapus? Kemudian klik OK. Nah, di sini akan otomatis terhapus. Lalu kita bisa mengeceknya di database-nya. Kita refresh. Nah, sekarang ini untuk kalasannya sudah tidak ada. Seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu penautan linknya ke GitHub. Ini saya membuat folder repository dulu 2024 BGWeb acara 8. Kemudian mengcomitnya. Atau bisa langsung dari sini menggunakan ini. Kemudian di sini nanti akan ada initialize repository. Nah, itu akan membuat repository. Seperti ini untuk tampilan repository yang sudah dibuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.